Pagi sudah sarapan? Aduh, tapi kok jawabannya tidak mencerminkan nasi uduknya ini ya. Ini buburnya setengah porsi nih kayaknya. Selamat pagi Papa Mama. Selamat pagi. Saya juga mau menyapa nih ayah dan bunda yang ada di streaming YouTube kita gitu. Selamat pagi dimanapun berada. Terima kasih kehadirannya hari ini. Saya senang sekali nih Bu Sita hari ini bisa ketemu dengan papa mama gitu. Dan saya paling senang kalau parent club, parenting class atau seminar yang datang papanya juga. Kita berikan tepuk tangan dong untuk papa mama. Aduh, karena saya tahu ini kalau geret mapanya ke sekolah tuh kayaknya mama aja gitu. Jadi saya senang hari ini tuh ada papa-papa datang. Terima kasih sekali papa dan mama. Hari ini yang deg-degan ayah bunda atau anaknya? Oke, jadi hari ini tuh kayaknya datang ke sini tuh untuk meredakan deg-degan gitu ya. Karena abis ini langsung lari ke kelas gitu. Saya mau ambil rapot gitu ya. Nah hari ini saya diundang oleh Bu Sita dan Pak Yahya dan penabur hari ini. Mbak Penny datang dong ngisi seminar karena hari ini kita ingin membekali ayah dan bunda dengan sesuatu yang penting-penting, nggak penting tapi kok. Nah kita akan bicara gitu ya. Jadi kalau ayah dan bunda tadi udah ngelihat Mbak Penny di sana agak kece, di sini kok bentukannya begini, the power of makeup. Gitu ya. Jadi kalau di TV tuh orang tuh bisa kece gitu karena the power of makeup. Perkenalkan ayah dan bunda, nama saya Penny Handayani gitu ya. Tapi kalau di psikologi seberapa tua pun dan uban kita yang miliki, kita nggak pernah dipanggil bapak dan ibu. Karena kami selalu muda, makanya selalu dipanggil Mbak dan Mas gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti anaknya masuk ke psikologi terus nyebut dosennya Mbak dan Mas bukan nggak sopan. Tapi begitulah psikologi di Indonesia. Kecuali nanti kalau anaknya masuk ke USU, dipanggilnya kakak dan abang. Jadi itu bukan nggak sopan, tapi begitu kami memanggil dosen-dosen kami karena kami ingin sekali akrab dengan siswa-siswa seperti guru-guru di sini juga akrab sekali gitu ya dengan sebutan tersebut. Nah hari ini saya diminta didapuk Mbak Penny gitu ya. ABG zaman now itu beda nggak sih dengan ABG Bapak dan Ibu dulu? Aduh, siapa di sini yang pusing 7 keliling ngurusin anaknya? Tos saya juga anak saya pra ABG saya udah mulai haduh gitu ya. Jadi hari ini diminta Mbak Penny gimana dong gitu. Ini anak-anak sekarang kok rapuhnya beda dengan anak saya dulu, betul nggak? Kok saya kayaknya dulu begini nggak nangis-nangis kok anak sekarang aduh mami gitu. Nah hari ini kita akan diskusi tentang itu ya ayah bunda gitu dengan topik monggo mas slide-nya. Sip. Jangan muka saya dulu, muka saya bulat kalau di frame. Gitu, siap. Raising emotional resilient teenager, kemudian waduh, sip. Bukan saya ya, bukan saya yang geser nih. Oke. Pentingnya mendampingi anak remaja dalam perkembangan emosi gitu ya. Kalau saya bilang anak remaja itu kayak meluk landak. Kalau landak dipeluk gimana ayah bunda? Sakit tajam-tajam gitu ya. Tapi kalau durinya sudah diturunkan, mereka bisa kok kita peluk. Tapi triksnya adalah bagaimana membuat anak-anak kita menurunkan durinya agar si landak-landak ini bisa dipeluk nih. Nah, mungkin hari ini kita diskusi sesuatu yang bisa jadi trik and trik ayah dan bunda untuk memahami dunia mereka. Siap, monggo Pak. Saya belum di briefing Pak, ini gimana Pak ke bawahnya? Maklum, klikernya beda dengan punya saya. Oke. Oh boleh, berarti kata kuncinya punten ya A. Next gitu ya. Itu siap. Nah hari ini untuk membekali mungkin ayah dan bunda untuk nggak galau lagi nih megang anak-anaknya gitu ya. Ada 4 hal. Waduh Mbak Penny ini berapa SKS? Enggak Bapak dan Ibu cukup 30 menit plus gitu ya. Kita akan bahas remaja itu kayak apa. Nah tantangan remaja zaman now itu kayak apa. Dan gimana sih caranya kita orang tua untuk membangun mereka menjadi pribadi dengan tangguh. Dan yang pasti nanti akan ada sesi tips and tricks dan diskusi. Biasanya ini yang paling penting ya, nanya nih Mbak Penny anak saya gimana, gitu ya. Siap silakan A yang berikutnya. Siap, nah mari kita kenalan dengan anak remaja gitu. Kalau boleh nih curhat nih ayah dan bunda, ABG itu karakteristiknya kayak apa ya? Siapa yang merasa di sini anaknya mudi banget?
Wah, pagi seneng-seneng, 10 menit kemudian banting-banting. Ada yang gitu? Gitu. Terus ada yang apalagi nih karakteristik ABG nih yang dirasakan ayah dan bunda beda banget nih dulu waktu dia SD. Apa? Gak mau diam-diam. Bunda apa sih tutup pintu jebret gitu, ada yang gitu? Gitu. Kalau dulu kayaknya buka pintu apa gitu. Kalau sekarang tutup pintu. Oke. Ada yang udah mulai cinta-cintaan? Ah, langsung kenceng gitu ya. Ada yang mulai jerawatan? Ada yang dulu kayaknya dibeliin apapun terima aja gitu ya, mau kembaran sama adiknya. Kalau sekarang mama aku mau yang mereknya ini. Gitu, aku nggak mau kembaran lagi. Waduh, siap. Berarti ada yang berubah ya dari anak kita ketika dia nih TK, SD gitu ya, masuk ke dalam masa remaja. Monggo kita lanjut. Nah, remaja itu apa ayah dan bunda gitu ya. Remaja adalah masa transisi gitu ya. Kalau katanya Britney Spears gitu ya, lewat bocah tapi belum gede gitu ya. Not yet a woman tapi udah lewat girlnya gitu. Nah, transisi ini dimulai usia 12-13. Nah, ayah dan bunda anaknya sekarang umur berapa? 14, 13, nggak ada yang 20 ya. Oke, berarti udah masuk nih di remaja. Nah, di istilah di psikologi, kalau menjadi orang tua anak ABG itu paling menantang daripada rentang usia sebelumnya. Kalau TK masih bisa di SD masih gitu. Tapi kok mulai masuk SMP kok kayak gini ya, gitu ya. Memang ini adalah fase yang menantang, gitu ya. Kalau di psikologi kita menyebutnya sebagai storm and stress. Yang stres anaknya dan yang pasti yang stres orang tuanya, betul. Nah ini yang mungkin saya sampaikan ayah dan bunda. Kalau ayah dan bunda merasa bahwa aduh anakku kemana kok gini banget gitu ya. Posisinya juga dibalik, ketika mereka bertransisi ini mereka juga stres. Stres sama badannya, ini kenapa kok saya moody gitu, kok saya tidur gelisah dan sebagainya, kok what is this feeling? Nah itu juga mereka rasakan. Jadi kalau kita ingin memahami remaja, kita juga stres dengan perubahan mereka. Mereka pun stres dengan perubahan dirinya. Gitu ya. Jadi makanya disebut masa storm and stress. Next, AA. Nah ini adalah 3 hal penting yang terjadi di perubahan di anak kita. Kalau kita mau lihat, pasti yang pasti akan ketara adalah perubahan badan. Gitu ya. Di sini siapa ayah dan bunda yang kalau ke H&M, aduh anaknya lewat beli baju anak-anak itu udah nggak ada, tapi untuk orang gede kegedean. Lah beli baju mana ini? Gitu. Yes, perubahan aspek psikologis gitu ya. Nah kalau isu-isu mulai cie, yes ini fase kita gitu ya. Dan yang pasti kalau psikologi, ini adalah fase ababil seababil-ababilnya dunia. Kenapa? Dia mulai memetakan dirinya, meraih masa depan. Dan itu stres banget. Saya ini mau di mana? ABG, remaja, anak kecil atau apa? Gitu ya. Nah ini bikin stres banget karena merasa where do I belong? Saya tuh kemana? Saya mau kemana? Saya siapa? Dan itu bikin stres sekali. Dan yang pasti satu hal yang mereka akan bikin kita stres adalah saya tuh mau diberlakukan sebagai orang yang mandiri. Iya gak? Aku bisa sendiri bunda gitu, tapi PR ketinggalan. Mau diingetin lagi kayak bocah gitu ya. Gitu ya. Nah kayak gini gitu, ada beberapa hal mereka tuh seperti mau remaja tapi kelakuannya masih kayak SD. Jadi saya perlakukan seperti apa. Nah ketika kita bingung, mereka juga bingung. Gue ini apa ya? Saya apa? Nah ini adalah hal-hal yang membuat mereka stres. Gitu. Kenapa sih Mbak Penny ini dipaparkan? Agar kita mengerti bahwa mereka pun bingung dengan bentukan dirinya. Nah tugas kita sebagai orang tua memfasilitasinya. Monggo Sip, yang berikutnya. Nah saya cuma mau bilang ayah dan bunda, ketika mereka harus berpindah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mandiri, itu adalah tugas. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Beri kesempatan mereka untuk eksplorasi dan melakukan itu. Kenapa? Kalau tidak, mereka tidak akan belajar menjadi pribadi yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi sekarang mungkin fasenya adalah saya tahu rasanya gitu ya punya anak pra ABG, aduh boleh nggak waktu berhenti gitu ya. Aku pengen tetap memiliki dia sebagai anak, tapi waktunya kita untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Karena kalau tidak ini akan jadi PR untuk masa depannya.
gitu ya. Saya boleh curhat ayah dan bunda, saya ngajar di Atmajaya, tebak, anak kuliahan masih diantar ditungguin sama bapak ibunya nggak? Nggak, saya punya 2 mahasiswa yang kayak gitu. Kamu kenapa sih cepat-cepat pulang? Aku ditungguin sama mama. Loh, mama kamu ikut kuliah? Iya. Loh, kuliah loh. Kalau anak SMP, SD saya paham loh, kuliah loh. Nah, berarti ada sesuatu yang orang tuanya pun tidak mau memberikan kesempatan. Saya tanya, kamu pernah naik Transjakarta? Enggak. Naik kereta? Tahu caranya pesen Grab? Enggak. Kuliah loh. Nanti masuk kerja ditungguin sama ayah bundanya. Lah kan aneh. Nah, disinilah mungkin ketika kita tahu bahwa remaja tugasnya itu, kita harus memberikan kesempatan untuk mereka mencoba melakukan itu. Gitu ya. Tarik A. Nah, kalau boleh di breakdown ya ayah dan bunda, ini nih apa yang harus mereka lakukan. Ada 8, saya tidak akan membahas. Tapi kalau dilihat, ini semua dilakukan trial error, betul nggak? Menerima hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis. Jadi meskipun kita aduh kok anak saya udah mulai cinta-cintaan dan sebagainya, itu adalah sebenarnya cara mereka belajar untuk menjalin hubungan. Gitu ya. Cinta-cintaan nggak apa-apa, tapi monitor aja dari jauh. Ayah, bunda, boleh nggak aku ke bioskop? Boleh, bunda di belakang. Ya gitu ya. Boleh nggak ke sini sleep over? Cewek apa cowok? Oke, kalau sama mamanya di mana dan sebagainya. Hal-hal itu seperti itu harus kita berikan kesempatan agar mereka bisa melakukan ini. Karena kalau enggak ini jadi PR, jadi 2 mahasiswa saya yang kuliah masih ditemenin, nggak tahu caranya dari rumah ke kampus. Waduh, gimana caranya dia bisa bertanggung jawab ya? Gitu. Gimana caranya dia bisa melepaskan ketergantungan ya? Gitu. Nah, ini jadi tugas kita bersama. Tarik A. Siap. Nah, ketika hal ini tidak bisa kita fasilitasi, anak pasti akan ada goncangan. Gitu ya, saya nggak nakut-nakutin ayah dan bunda, tapi hasil penelitian WHO bahwa ketika kita tidak memberikan kesempatan untuk anak kita melakukan eksplorasi itu yang harusnya dia lakukan, 1 dari 7 individu dari usia 10 sampai 19 tahun akhirnya mengalami gangguan mental. Karena mereka pengen begini tapi nggak bisa. Saya pengen ini tapi nggak bisa. Dan akhirnya yang muncul 3 terbesar adalah depresi, anxiety, dan perubahan pola makan. Gitu. Kalau saya boleh curhat nih ya mah, dulu pada saat saya masuk SMP saya pun psikolog nih ya, mengalami perubahan pola makan. Pengen banget jadi kurus, padahal pas udah menikah gitu, ya udahlah ya, kurus tuh bukan takdir saya gitu ya. Tapi kan pada saat ABG, waduh, cewek tuh harus kurus, cowok tuh harus keker. Saya nggak makan, saya cuma sehari makan agar. Waduh, untung saya diselamatkan oleh guru BK saya dan akhirnya saya tertarik masuk psikologi. Kalau enggak saya dapat nih jadi 1 dari 7 orang yang mengalami gangguan makan. Sesimpel itu, karena saya punya role model itu dan saya belum nyampe. Akhirnya terjadi seperti itu. Gitu ya. Nah, semoga ya ayah dan bunda anak-anaknya jangan jadi yang ini ya. Saya aja udah gitu ya. Tapi kalau kita tidak memfasilitasi ini, inilah apa yang akan terjadi dengan anak kita. Jangan jadi pasien saya ya, jangan ketemu dari sini. Silakan A. Siap. Nah, kalau tadi tuh bilang bahwa oh ini nih peta perang kita, anak kita harus mencapai ini, harus diberikan kesempatan ini. Tapi pada satu pihak kalau kita bicara remaja adalah masa stres gitu, ini nih sumber stresnya. Dan salah satunya hari ini, ketika mau nerima raport, betul nggak? Gitu ya. Transisi, takut gagal akademis, waduh, menunda-nunda, PR udah belum deh, belum, nambah banyak gitu ya, kesulitan menyesuaikan diri. Nah ini yang paling PR nih untuk ABG, menyesuaikan diri, where do I fit, where do I belong, beli baju di H&M aja susah ukurannya, apalagi saya sebagai sosial, ini gimana? Menyeimbangkan gitu. Kalau ayah dan bunda sadar, sekarang anaknya tidurnya berantakan, iya nggak? Bisa begadang banget tapi bangunnya tiba-tiba pagi banget. Betul. Karena mereka secara hormon, ada hormon yang bergejolak di tubuhnya sehingga tubuhnya istirahatnya nggak bisa full. Karena sedang bertumbuh dan berkembang, terutama area reproduksi. Jadi akhirnya tidur yang terganggu, cranky dan sebagainya, itu tipikal banget anak remaja. Tekanan dari keluarga, aduh nanti apapun hasilnya ya ayah bunda, raportnya hari ini jangan ditekan ya, mereka sudah tertekan dengan dunianya. Gitu ya. Membuka diri dan memahami ini nih sumber stres kita. Ada yang bisa kita bantu, ada yang
kayaknya mereka harus menyelesaikan sendiri nih ya, gitu ya. Kita nggak perlu bantu sebagai orang tua, kita pagerin aja. Tarik A. Siap. Nah, Mbak Penny kok serem banget sih jadi ABG gini, ini sumber stresnya. Nah, saya mau kenalkan satu lagi tantangan yang nggak ada zaman kita dulu. Saya asumsikan kita sama ya, gitu ya. Ini yang nggak ada zaman dulu. Jadi kalau keluar satu statement, papa dulu nggak gitu, mama dulu nggak gitu, karena ini. Tarik A. Apa itu? Nah, familiar dengan istilah ini? Oke, generasi stroberi. Lulus galau, masuk galau, galau mulu. Ya gitu, galau tidak berkesudahan. Betul. Ini anak, bayangkan anak SMP lagi masuk remaja, galau dengan dunianya, dapat ini sesuatu bonus pasca pandemi. Monggo tarik A gitu. Jadi apa sih generasi strawberry? Meskipun secara definisi itu anak yang dihasilkan pasca area 81, tapi ini eskalasinya semakin besar ketika kita masuk di PJJ dan pandemi gitu ya. Apa sih strawberry? Ayah dan bunda kalau ke supermarket strawberry ada nggak yang diketeng dikeluarin gitu? Enggak, pasti di box. Kenapa? Karena strawberry easily bruise. Gitu ya. Kalau kita beli melon pasti ada gelondongan. Tapi kalau strawberry pasti dikotakin, dikontainerin. Kenapa? Karena cepet banget jeleknya. Itu generasi strawberry. Nah, salah satu penelitian yang menarik adalah kok generasi strawberry banyaknya itu ada di benua Asia karena fenomena ini. Gitu ya. Jadi kalau di Eropa gitu ya, usia 18-17 keluar deh dari rumah, terserah deh mau kemana dan sebagainya, do whatever you do, be responsible. Nah saya nih ya, saya baru keluar rumah ketika saya punya anak pertama, cucu pertama baru boleh keluar rumah gitu ya. Dah kamu udah gede, udah punya cucu, dari kemarin kan saya mau ngontrak bu, nggak boleh. Sebegitu kita ingin memprotek anak kita sehingga akhirnya jadinya sesuatu ini. Gitu ya, monggo tarik lagi Nah, kenapa sih generasi strawberry muncul? Silahkan ayah dan bunda refleksi. Saya ngaku, saya juga melakukan ini ke anak saya, gitu ya, gitu ya. Satu, kita membelikan semua yang diinginkan. Jadi kalau jalan daripada teriak-teriak tantrum bunda malu, beliin. Tapi pesan yang didapat oleh anak, everything that I want, I can get, no struggle, gitu ya. Sedangkan dulu kita kalau mau apa kayaknya, saya dulu jualan stiker waktu SD, bapak dan ibu gitu ya, demi bisa. Ada yang gitu? Ya kayak gitu. Struggle kita beda. Yang kedua, mengganti waktu dengan uang gitu. Terutama ketika dinas luar kota, pulang bawa oleh-oleh. Lembur, pulang bawa sesuatu, bekerja gitu. Yang dicari, bunda bawa apa hari ini gitu. Mengganti sesuatu dengan uang gitu. Belikan barang. Tidak pernah menghukum anak gitu. Nah, kayak itu juga jadi salah satu pemicu. Yang berikutnya membantu anak melebihi usianya, melebihi kemampuan, melebihi seharusnya. Tuh mahasiswa saya yang dua itu gitu. Kuliah mah seharusnya sendiri kali gitu, tapi tidak terjadi itu dan punya ekspektasi yang realistis. Nah, silakan ayah dan bunda jadikan refleksi. Saya berdiri di mana? Saya punya pengakuan, punya saya ada di situ. Gitu ya, seperti hari ini kok bunda berangkat pagi, iya nanti pulang bawa McD tuh kan, mengganti waktu dengan tuh psikolog aja punya dosa gitu ya. Nah ini ayah dan bunda, jadi apa yang kita mau lakukan ketika kita membuat ini menjadi sesuatu yang lebih baik dan tidak menghasilkan generasi strawberry? Nah silakan ayah dan bunda koordinasi apa yang harus dilakukan. Tarik A. Nah, kalau kita kenalan nih dengan generasi strawberry, saya tidak mau membuat ayah dan bunda memandang mereka negatif. Mereka punya positifnya juga ya, tapi kalau dilihat nggak tangguh, rapuh, sesuka sendiri, nggak mau ikut aturan, gampang galau, nggak suka tantangan, sering baperan gitu ya, kan anaknya gitu ya Kla. Tapi at the same time ayah dan bunda anaknya tuh punya sesuatu yang positif loh dari ABG kita gitu ya, kreatif dan inovatif, bener dong? Gitu. Saya nggak tahu aplikasi apa lagi yang tahu anak saya gitu ya. Aduh ini dede downloadnya gimana, anak saya yang tahu gitu ya. Berpikir out of the box gitu. Capek mama GoFood aja kali gitu. Hah? Bisa ya? Oh bayar PLN sekarang bisa pakai aplikasi. Nah mereka yang lebih tahu tuh, kritis, peka, selalu mencari cara untuk keseimbangan jiwa dan raga gitu. Work life balance kalau zaman sekarang gitu ya. Nggak penting gaji, yang penting saya bisa pulang jam 4. Aduh gitu ya. Punya sisi yang unik, terbuka dan memanfaatkan peluang. Selalu punya cara sendiri untuk menyelesaikan.
Nah, saya cuma mau bilang, meskipun kita ada tekanan kemarin PJJ anaknya di rumah terus gitu ya, kan gitu bangun jam berapa yang penting klik, absen gitu ya. PR diselesaikan kapan terserah yang penting submit gitu ya. Itu akhirnya membuat mereka mungkin kadang-kadang kok kita sekarang kelas balik lagi ya, aduh kok ada PR ya, mesti bangun jam 5 dan sebagainya. Itu yang membuat mereka mungkin punya keluhan. Tapi on the other side, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan kita. Bahwa generasi stroberi, yes mereka punya PR ketangguhan, tapi mereka punya juga sisi positifnya. Kita jadikan ini target bersama ya ayah dan bunda. Oke, tarik A. Nah, kenapa sih Mbak Penny hari ini kita bicara tentang resiliensi ketangguhan? Ini ayah dan bunda, saya dapatkan ini bulan lalu dari World Economic Forum. Ini adalah soft skills yang harus dimiliki anak kita ketika nanti mereka mau survive di dunia. Ada banyak, tapi saya cuma mau bilang yang bawah nih ayah dan bunda. Kalau mau survive harus punya resiliensi atau ketangguhan yang jadi PR generasi stroberi, harus punya kemampuan manage stress dan harus punya flexibility. Bagi kita itu biasa kali Mbak, kan kita. Nah, kita dibentuk dengan zaman yang berbeda dengan anak kita. Padahal nanti ketika mereka lulus mereka harus punya ini. Jadi segitu pentingkah untuk kita melakukan perubahan pola pengasuhan? Yes, Mbak ya dan Bunda. Kita nggak bisa lagi pakai template kita dulu dibesarkan. Kita harus mengembangkan diri. Kenapa? Karena zamannya udah beda. Ini target yang harus dicapai anak kita untuk bisa survive. Minimal harus analytical dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kemampuan meregulasi stres itu nggak diajarin di penabur. Ya nggak ada tuh pelajaran tentang kemampuan untuk tangguh dan flexibility. Nah itu mungkin kita yang bisa kita komplementer di rumah. Tapi itu yang menjadi salah satu hal yang membuat mereka survive nanti ketika selesai sekolah. Gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus membangun ketangguhan? Ini tujuannya ayah dan bunda untuk mereka survive. Ayo, monggo tarik. Nah, kita akan kenalan nih Mbak Meni. Anak saya ABG, anak saya generasi stroberi mungkin. Anak saya harus mencapai targetnya ketika nanti mau survive. Salah satu kunci adalah yuk kita buat mereka menjadi lebih tangguh. Karena keluhan generasi stroberi adalah mereka rapuh. Nah, berarti sebagai orang tua di sekolah apa yang bisa kita lakukan? Buat mereka lebih tangguh. Kalau bahasa kerennya resiliensi, tapi bagi saya tangguh. Gitu ya. Ayo silakan tarik. Nah, tangguh tuh apa? Ayah dan bunda pernah main bekel? Pernah. Bekel kalau dibanting ke bawah jebret, apa yang terjadi? Mantul. Tapi pernah nggak main bola basket, bolanya kempes, dibanting set, blek, nggak mantul. Itu ketangguhan. Apapun yang terjadi dengan dunia, dibanting apapun sama dunia, dikata-katain sama orang tertentu, dikasih nilai jelek, diberi tekanan tugas, blek, anak yang tangguh adalah mantul. Oke, I have to do this. Oke, nilai gue jelek, I have to do this. Oke, PR gue banyak, I have to do this. Itu ketangguhan. Menghadapi apapun yang dunia berikan dan mengolah itu dengan apapun yang diminta, bangkit. Nah, masalahnya kalau generasi stroberi, bekelnya dibanting, butuh waktu tuh, tuing dulu. Dan mentalnya gak balik seperti kita, mentalnya cuma 1/4. Tapi ada kan anak-anak yang dibanting apapun, oke, siap, saya siap untuk tugas berikutnya. That's ketangguhan. Saya cuma mau bilang ayah dan bunda, ketangguhan tidak diturunkan genetik. Jadi kalau emak bapaknya tangguh gitu ya, udah pernah miskin, usahanya kolaps dan sebagainya, tangguh. Apakah anaknya jadi tangguh? Belum tentu. Tidak diturunkan secara genetik, tapi ini adalah soft skills yang harus dilatih. Nggak ada vitaminnya tentang ketangguhan gitu ya, jadi vitamin C, B nggak ada vitamin ketangguhan. Nggak ada suntik apapun yang bisa membuat kita ketangguhan, tapi ketangguhan adalah sebuah skills yang harus dilatih. Gitu ya. Nah ini penting nih, kenapa? Karena nanti begitu kerja, mereka kan nggak bisa milih siapa bosnya. Itu ada bos yang baik, ada bos yang lidah tidak bertulang. Oke, nanti mereka naik nih kelas baru, mereka nggak tahu nanti gurunya seperti apa. Apakah guru yang strict, yang lembut, atau yang seperti apa. Itu yang mereka butuhkan untuk survive. Gitu ya, that's ketangguhan. Monggo. Nah, saya cuma mau bilang kalau dibilang
Jadi Mbak Penny kalau dia punya masalah dia bisa menyelesaikan. Resiliensi lebih besar dari itu ayah dan bunda. Tapi resiliensi akan membuat anak ayah dan bunda lebih pede. Oke, saya mau share ya, bukan di sini ya ayah dan bunda, di sekolah seberang gitu ya, sekolah lain. Ada klien saya nangis datang ke konseling sama saya. Nilai ujian terakhirnya 98 dari 100. Sebagai anak IPS yang nilai matematika saya pernah merah, ya saya dapat nilai 60 aja udah bahagia. Dia 98 nangis konseling ke psikolog. Ya, apakah saya bilang saya lebih tangguh daripada dia? Lah bukan. Tapi bagaimana caranya kita setelah kita mendapatkan nilai, apa yang bisa kita lakukan? Anak itu 98 tuh udah bagus ayah dan bunda, ya Allah cuma salah 2 kali. Tapi runtuh seruntuh-runtuhnya karena pride saya ada di nilai. Ketika pride saya diambil, runtuhlah saya. Sedangkan saya, kan saya punya teman, saya lomba pidato, nilai ya udah, that's. Nah, jadi kalau kita bilang apakah resiliensi itu sebuah genetik diturunkan? 1, sebuah skill. 2, setiap anak punya resiliensi yang beda-beda. Jadi jangan pernah nih ya, waduh kakaknya kayak gini, kamu adiknya kayak gini. Enggak bisa. Setiap anak akan punya kemampuan yang beda-beda. Jadi kalau dibilang, aduh keluarga kita aman nih dari generasi stroberi, kakaknya 2 aman. Lah adiknya generasi stroberi. Ya seperti itu. Kenapa? Karena beda. Sebeda klien saya yang nilai 98 aja runtuh. Gitu ya, siap. Monggo ayah dan bunda. Nah ini target ayah, kita ayah dan bunda. Silahkan coba cek and baby check gitu ya, anak saya seberapa atau bahkan ayah dan bunda seberapa tangguhnya dalam hidup. Yes. Kalau pribadi dengan resiliensi tinggi harus punya 6 ini. Jangan diketeng ya ayah bunda, 6 gitu ya. 1, kemampuan mengendalikan emosi. Kalau bahasa kerennya don't crack under the pressure. Gitu ya. Bos minta tugas di submit 10 menit lagi. Oke, siap. Tapi ada yang aduh gitu. Yes. Kemampuan untuk meregulasi emosi di bawah tekanan apapun bisa tetap tenang. Dibanting apapun tetap mampu. Itu adalah karakteristik pertama pribadi yang punya resiliensi. Bukan afek datar ya, afek datar tuh oh besok ulangan, ya udah, bukan. Tapi don't crack under pressure, gitu ya. Yang pertama, yang kedua, mengontrol impuls, gitu ya. Mikir dulu nih, oke, apa yang harus aku lakukan? Kemampuan itu harus ada, gitu ya. Jangan sampai beli enggak, teriak aja nanti mamaku belikan. No. Itu nggak bisa ngontrol impuls. Saya harus dapat tiket Coldplay, apapun yang dilakukan harus beli tiket calo. Oke, itu bukan impuls. Yang berikutnya, optimis, betul. Itu yang membuat orang yang memiliki ketangguhan, apapun tantangannya, seberapa negatif pun dunia dia berada, dia pasti akan selalu menemukan satu sisi positif. Gitu ya. Nah, ini yang penting. Gitu ya. Kedua, kemampuan analisis. Kenapa? Karena ketika dunia memberikan masalah, dia akan selalu melihat, oke, ini peluang, ini bisa dan sebagainya. Empati. Ini juga yang membuat kita merasa bersyukur ya ayah dan bunda. Oke, di bawah aku ada orang yang lebih rendah. Oh, di bawah aku, then I can do better. Gitu ya. Jadi ini jadi hal yang penting. Yang berikutnya, self efficacy. Gitu ya, bahwa sifat saya bisa, pasti akan ada tujuannya, saya bisa berhasil. Nah, silakan ayah dan bunda ingat tadi malam gitu ya. Anaknya muncul berapa karakteristik nih ya, gitu ya. Atau pada saat ulangan terakhir anak saya panik-panik atau aduh ntar aja deh ulangan gitu. Nah, silakan ayah dan bunda refleksi ke dalam diri masing-masing. Seberapa resiliensi anak saya? Gitu ya. Ketika diberi tantangan, ketika diberikan tugas, PR beruntut, bisakah dia menangani atau malah crack under pressure seperti generasi stroberi? Dan saya cuma mau bilang ayah dan bunda, jangan pernah membandingkan adik dan kakak. Dan yang paling penting jangan membandingkan diri ayah dan bunda sebagai orang tua ke anak. Karena kita sudah beda generasi. Kita sudah beda bentukan, kita dulu tidak mengalami pandemi saat kita sedang dibentuk karakternya. Tapi anak-anak ini mengalami. Jadi kalau dibilang apakah menantang menjadi anak zaman sekarang? Yes.
Merasa bersyukur kan ayah bunda lahir duluan gitu. Bener, zaman dulu tuh kayaknya makan nasi tiwul aja udah bahagia gitu ya. Ke McD seminggu sekali tuh kayaknya aduh gitu. Lah anak sekarang setiap hari ke McD kok gak bersyukur ya. Mungkin mereka punya standar yang beda dengan kita. Sehingga ketika diberikan masalah, tekanan dalam hidup pun jadi bereaksi berbeda. Oke, nah silakan ya, jadi ini PR kita bersama ya ayah dan bunda, gimana nih caranya membuat anak saya bisa mengendalikan emosi, gak banting-banting nih ya kalau teleponnya gak diangkat sama gebetannya dan sebagainya. Silakan bisa diskusikan ya. Tarik A. Nah, saya kasih bocorannya nih ayah dan bunda, kalau itu target kita, ini caranya. Sebenarnya cuma gampang 4 doang. Dan kita bisa melakukannya sehari-hari, terutama nanti bisa dilakukan ketika ayah dan bunda udah dapat raport dan nilainya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. 1, selalu ada untuk anak. Kenapa jadi penting ya? Karena orang tua akan menjadi role model. Aduh, kalau saya lagi stres ini, saya bisa konsultasi ke ayah. Ayah dulu gimana ya? Ayah gini. Cerita, menularkan ketangguhan, itu akan jadi salah satu nilai plus yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Saya punya pengalaman pernah kolaps di bisnis saya, utang 1,3 M gitu. Tapi sampai sekarang saya selalu dengungkan itu bahwa kita dulu berhasil ya Dek, kita berhasil melalui ini dan sebagainya. Bercerita. Itu jadi hal yang membangun semangat anak kita. Yang kedua, beri kesempatan. Nah, meskipun kesempatan itu bagi orang awam kan bisa nganterin, kok disuruh jalan sendiri. Bukan itu, tapi saya memberikan kesempatan. Kok bisa sih mempersulit hidup anak kalau kamu punya uang untuk mempermudah? That's not the point. Tapi saya memberikan kesempatan. Karena dari kesempatan anak akan belajar. Gitu ya. Yang berikutnya, dukungan positif. Nah, ini nih yang paling ribet nih ayah dan bunda. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kita fokus ke hasil akhir. Tapi kurang nemenin di proses. Berharap nilainya 7 gitu, tapi gak mau ngajarin. Berharap nilainya sempurna 10, tapi PR gak pernah diingatin. Nah, fokus kepada proses itu akan memberikan kesempatan bagi anak kita. Kalau dia tahu nih mau gagal nih, saya bisa ngomong sama siapa. Karena kan kadang-kadang gagal bisa diprediksi ya. Aduh kayaknya nilainya jelek nih, aduh kayaknya aku gak bisa nih nilai ulangan. Oke, being there, menguatkan, itu yang dibutuhkan oleh anak kita. Jadi jangan fokus ke hasil akhir, tapi proses itu lebih penting. Gitu ya. Yang terakhir, yuk kita tingkatkan emotional and social well-being kita. Gimana caranya? Challenge anak kita untuk selalu. Dan yang pasti, ketika mereka melihat, kok ayah bunda saya kok lembek banget. Oh, standar ketangguhan saya jadi segitu. Kebayang gak ayah bunda? Oke, kalau ayah dan bunda saya tidak tangguh, maka ya udah standar saya segini. Tapi kalau ayah dan bunda saya tangguh, oke, saya kayaknya harus minimal di bawahnya sedikit. Gitu ya. Jadi memberikan kesempatan, melatih anak mengelola dirinya menjadi role model, diskusi. Kalaupun kita punya masalah, Dek, Papa punya masalah gini, kira-kira gimana ya solusinya? Adik punya ide nggak dan sebagainya. Itu sebenarnya kesempatan untuk mereka melatih karakter resilience-nya. Nah, kalau dilihat ayah dan bunda, 4 ini kadang-kadang kita udah melakukan, betul nggak? Gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa end point-nya adalah membuat anak kita tangguh. Kenapa? Karena kehidupan tidak seindah itu. Setuju nggak dan ayah bunda? Berarti anak saya harus lebih tangguh daripada dunia. Anak saya bukan lebih pintar, yes lebih pintar bonus, tapi tangguh itu biasanya membuat mereka berhasil. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita sudah lakukan sehari-hari, tapi kadang-kadang kita lupa, oh ini tujuannya ini, oh ini saya harus berikan penjelasan ke anak saya, oh ini yang saya harapkan dan sebagainya. Siap. Monggo A. Nah, kalau itu tips dari saya. Nah, gimana sih membantu anak kita menjadi lebih tangguh? Nah, silakan ayah dan bunda. Nanti materinya saya sudah titip ke Pak Yahya, nanti bisa disirkulasikan, monggo dipakai gitu ya. Silakan A, gimana kayaknya kita bisa membantu anak kita lebih oke nih daripada yang sekarang. Monggo A. Nah, gampang kok ayah bunda. Bantu anak mengenali dirinya. Jadi kalau ada tantangan, mereka sadar I can do this. Inti dari resiliensi adalah ketika anaknya berkata I can do this. Untuk bilang saya bisa, berarti mereka harus kenal saya punya apa. Saya suka apa, saya gak suka apa, saya kekuatannya apa, saya kelemahannya apa
Apa yang menggerakkan saya, apa yang bisa menghambat saya, itu akan jadi motivasi. Pengalaman saya ya, meskipun saya nggak suka matematika, tapi ya udah kita belajar. Minimal nilai saya segini-segini. Karena saya tahu saya benci matematika, tapi saya harus melakukan itu. Itu yang dilakukan dengan anak kita. Jadi kembali ketika mereka mau tangguh, mereka harus tahu saya punya tameng apa, saya punya alat perang apa, bantu ini. Nah, anak zaman now kan terhanyut dengan HP nih ya. Gitu. Tidur HP, makan HP, ke toilet HP, kalau bisa mandi pakai HP pun. Kenapa HP ini menjadi sesuatu yang tidak membangun resiliensi? Karena akhirnya, karena mereka sibuk dengan HP, mereka tidak punya waktu untuk ngobrol sama dirinya, kenal sama dirinya, tahu dengan dirinya. Kalau zaman dulu kita kan sering tuh ya nunggu angkot bengong, oh iya saya mau melakukan ini gitu. Bisa refleksi ke diri sendiri. Zaman sekarang nggak ada angkot, main HP aja, oh angkotnya datang. Bahkan antri di bank pun kalau dulu kan kita bengong mikirin abis ini gini. Lah kalau sekarang antri di bank kan gini kan. Gak ada kesempatan untuk ngobrol sama dirinya. Kenal dirinya, apa yang saya suka. Nah ini yang harus kita bantu. Agar anak kita tangguh, alat perangnya, tamengnya, besinya, pedangnya harus dikenali ke mereka. Adik tuh pintar di matematika, you can do it. Adik memang di matematika menantang, tapi kita kejar di bahasa Inggris. Itu yang bisa kita lakukan, karena anak-anak butuh itu, gitu ya. Next A. Nah, udah nih alat perangnya disiapin. Nah, kita bantu anak kita untuk mengelola dirinya. Apa yang harus dikelola ayah dan bunda? Remeh-remeh, buku, berkas, dan semua keperluan sekolah. Oke, ya, siapa di sini anaknya yang suka tiba-tiba berangkat 10 pulpen, pulang ke rumah 1 pulpen? Anak saya. Ya. Nah, gimana mau ulangan, alat perangnya nggak ada, barang-barangnya tidak organize. Minimal kita remind, karena anak kita udah SMP gitu ya. Pikiran, nah, nggak bisa. Then what happen? Benar kan nggak bisa. Karena resiliensi itu digerakkan dari weekend. Jadi kalau pikirannya udah negatif, yuk kita bantu anak kita untuk sedikit lebih positif. Oke, matematika jelek nggak apa-apa, tapi bahasa Inggris ya nak, biar nanti nilainya agak okean. Oke, pikiran, emosi. Aku sebel sama guru ini, aku gitu. Kan auranya jadi negatif. Tapi enggak apa-apa deh, itu kan gurunya tegas demi kebaikan. Nah, emosi akan sangat membuat kita bisa lebih terpacu. Gitu ya. Kesehatan, tentu ABG itu tidurnya berantakan, pasti karena ada pengaruh hormon. Tapi yuk kita siapkan anak kita untuk bisa tidur lebih baik, sehingga nanti kualitas tidurnya lebih baik, siap pagi hari untuk tantangan apapun. Dan waktu, anak zaman sekarang kan waktunya berantakan ya. Iya gitu ya. Apalagi udah libur, mama aku waduh berantakan banget. Tapi sebenarnya banyak penelitian yang mengatakan bahwa kesiapan fisik akan sangat mempengaruhi kesiapan mental. Gitu ya. Jadi kalau pagi hari mereka disiapkan untuk sekolah, itu lebih enak untuk menghadapi apapun tantangan, apapun bola bekel yang diberikan di sekolah. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Dan kita sudah melakukan ini dari TK, benar nggak ya Bunda? Yes. Baru sekarang, ini adalah hasil penelitian, ini adalah rangkuman dari beberapa jurnal yang saya baca. Next. Nah, kalau merasa bahwa anaknya saya nggak tangguh, motivasinya udah turun, udah mulai bete, udah mulai baper, saya kasih bocorannya ayah dan bunda ya. Ini rangkuman dari beberapa hasil penelitian yang mengatakan bahwa kita bisa nyetel motivasi. Cara nyetelnya, motivasi anak adalah 1, motivasi akan muncul ketika kita pikirkan ini menyenangkan bagi saya. Oke. Kalau anak-anak mendingan main PS atau matematika? Karena ini lebih menyenangkan. Scroll IG atau ngerjain matematika? IG, karena ini lebih menyenangkan. Kalau kita suka sesuatu, maka kita akan termotivasi. Nah, gimana caranya bikin menyenangkan? Gimana ya cara bikin matematika menyenangkan ya? Tenang, ada YouTube. Nah, kita bisa bantu. 2, motivasi akan nyala kalau kita pikir ini penting bagi saya. Ngerjain tugas matematika atau scroll IG gebetan? Scroll IG gebetan dong, karena itu yang penting bagi mereka. PR matematika ntar paling diomelin, udah. Tapi gebetan pergi, waduh hancur dunianya buat ABG. Gitu.
penting. Kalau penting maka kita akan bangun. Gitu ya. Kalau penting kita akan kerjakan. Tombol yang ketiga ketika kita mau membangun motivasi anak kita menghadapi tantangan adalah hal ini berguna bagi saya. Ngerjain matematika atau scroll IG? Mana yang lebih penting nih? Scroll IG bisa entar, tapi kalau tugas matematika nggak dikerjain sekarang nih, besok masalah nih. Nah, ini ayah dan bunda. Jadi kalau nanti anaknya mulai males-malesan dikasih tantangan udah gitu, oke, ingat slide dari Mbak Penny. 1, bangun bahwa apapun yang dilakukan itu menyenangkan. Tombol kedua, hal ini penting bagi saya. Penting loh Dek, masa depan ya. Udah masa depan kali mah, bukan sekarang. Gitu. Yang ketiga, berguna bagi saya. Nah, saya cuma mau membuat statement bahwa kita bisa nggak termotivasi dengan apapun dalam hidup, benar nggak? Gitu ya. Tapi kalau kita pikir itu penting dan berguna, kita pasti mau ngerjain. Nah, anak-anak kita kadang-kadang, Dek bantuin bunda napa? Ngambil jemuran turunin, nggak menyenangkan, nggak penting, nggak berguna, betul? Tapi skills untuk nurunin, ngelipet itu basic living skill kalau nanti dia menikah, betul nggak? Yes. Tapi anak kita nggak ngerti, nggak menyenangkan banget sih, aduh nggak penting banget, nggak berguna banget nurunin. Yes. Berarti kita yang harus menyampaikan, Dek ini nanti loh endpointnya, Dek ini loh kenapa harus penting dan sebagainya. Anak kita mungkin belum punya wawasan untuk ngomong sampai sana, belum punya nanti gitu ya kepake. Nah, jadi akhirnya ketika mereka males-malesan atau tidak tertantang mengerjakan sesuatu, 3 tombol ini silahkan digunakan. Gitu ya, menyenangkan, penting, berguna, apapun bisa dipakai dalam kehidupan ayah dan bunda. Gitu ya. Next slide. Nah, sebagai closing statement saya gitu ya. Kenapa sih kita perlu membangun ketangguhan ke anak kita? 1, tantangan masa depan lebih berat. Dan ternyata untuk bisa survive setelah pemetaan, resiliensi jadi satu kemampuan yang perlu dimiliki. Gitu ya. Yang kedua, mereka punya tantangan yang berbeda dengan kita. Makanya muncullah generasi stroberi. Tapi ya kita bantu mereka. Setuju nggak ayah dan bunda? Karena kembali kita yang punya kemampuan, kita yang punya pengetahuan untuk target masa depan. Kita bantu anak kita untuk ke sana. Kalau boleh dibacakan ya ayah dan bunda, prinsip bounce back. Bad times always happen. Gitu ya. Tapi gimana caranya kita better at that? Others can help you. Nah, disinilah fungsi ayah dan bunda sebagai orang yang membantu. Gitu ya. Unhelpful thinking makes you more feel upset. Pikiran yang negatif itu bikin kita semakin bete. Nah, orang tua bisa membantu kita, gitu ya. Nobody is perfect, nggak ada yang sempurna. Putri Diana pun nggak sempurna, gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita berhasil dengan ketidaksempurnaan itu cara kita. Concentrate on the possibilities. Fokus nih kemungkinan apa yang bisa kita ambil, gitu ya. Kemudian everybody experience sadness, true, false dan sebagainya. Ya udah. Gagal, jatuh, semua orang begitu. Tapi tidak semua orang punya kemampuan bangkit. Benar nggak ayah dan bunda? Gitu ya. Aduh maaf ya, kacamata saya plusnya agak nggak nampol nih. Saya kesini. Blame fairly. Kalau mau nyalahin jangan lebay. Boleh nyalahin guru tapi proporsional. Nyalahin waktu boleh. Nyalahin diri sendiri pun boleh tapi proporsional. Jangan lebih. Gitu ya. Accept what cannot be changed. Ya udah terima. Kalau itu nggak bisa dirubah, kayak Mbak Penny gitu ya, udahlah badan gue nggak bisa kurus gitu ya, so I'm happy with that. Apa yang bisa kita lakukan dengan tubuh ini, gitu ya. Catastrophe, aggressive, bahasa Inggris saya nggak begitu bagus. Maksudnya kalau kalian lebay-lebayin di pikiran, itu yang akan terjadi. Dan yang terakhir Kak, keep things in perspective. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tanamkan itu ke anak kita, maka itu yang akan terjadi. Prinsip bounce back sebenarnya kita sudah lakukan sehari-hari ayah dan bunda. Saya cuma ngerangkum dari jurnal, saya cuma ngerangkum dari pengalaman saya bersama klien untuk kita menjadi target kita bersama. Kita bisa bangun generasi yang lebih baik, jangan stroberi, tapi yuk kita bangun pribadi yang lebih resilient. Sekian dari saya ayah dan bunda, terima kasih. Kita ngapain nih Pak Yahya abis ini? Cek, ya.
Wah, banyak sekali ya yang tadi sudah dapat kita terima ya. Bagaimana kita memahami generasi Strawberry. Strawberry, anak didik kita, putra-putri papa mama di generasi saat ini. Dan juga bagaimana kita membentuk generasi yang tangguh ya Bu Penny ya. Saya manggilnya Bu Penny atau Mbak Penny ini? Mbak dong, kan Mbak saya aja. menolak tua Pak. Oke, siap. Nah, sebelum kita ke sesi diskusi, kita mau bagi-bagi door prize dulu nih Mbak Penny ya. Ya, tadi saya dapat contekan dari Pak Alek dan juga Bu Miss Yuni. Jadi ada papa mama yang datang bersamaan nih. Oke, dari papa dan mamanya Lisya ya, betul ya Pak Alex ya? Oke, Bu Rohana boleh dibawa ke depan untuk hadiahnya dan saya undang Papa Mama Lisya. Wah ini datang suami istri nih untuk mengambil rapat dan juga mengikuti parenting pada hari ini. Ya, silahkan Papa Mama Lisya boleh maju ke depan. Ya. Oke, wah. Ya, saya juga mohon dengan kasih Bu Sita untuk memberikan hadiahnya Ibu ya, sebagai simbolis ya. Oke ya. Boleh di tengah Mem? Ya. Mungkin boleh diambil dokumentasinya Bu Eli. Ya. Oke sebentar. Ya 1, 2, ya di sana. Waduh ini fotografernya di belakang. 3. Sudah Bu Eli? Oke terima kasih Pak Mama. Iya. Oke semoga hal-hal yang baik nanti bisa membekali kita semua ya dari materi yang tadi sudah diberikan oleh Bu Penny. Ya. Apakah ada pertanyaan dari Papa Mama atau mungkin ingin sharing? Boleh juga. Oke, silahkan. Dari Mama siapa nih? Selamat pagi Mbak Penny. Perkenalkan saya Melani, maminya Dustin, kelas 7A, sampai kelas 1 ya. Tadi saya mau tanya 2 hal sebetulnya. Yang pertama, saya pernah dengar di Cina itu lagi ada istilah bailan ya, pernah dengar Mbak Penny? Wah belum nih, saya belajar hal baru nih. Gimana nih Bu? Saya lihat di Instagramnya Parentok atau something lah gitu ya. Jadi itu tuh katanya beredar sekarang tuh di sana itu generasi rebahan. Jadi anak-anaknya itu memang menjadi kurang tangguh, mungkin akibat pandemi juga. Jadi mereka mencukupkan dengan apa yang mereka punya. Jadi daya juangnya juga kurang. Nah itu kan beredar di medsos, di CNN saya lihat juga barusan ada. Jadi saya ada kekhawatiran tersendiri bahwa itu akan menular ke sini gitu ya. Jadi seumpamanya ada anak muda kerja sebagai tukang sapu, ya udah gue hidupnya gini aja, gue senang dan gue banyak leleh gitu ya. Itu yang pertama. Ini kan threat ya Mbak Penny untuk anak-anak kita. Nah mungkin ada tips-tips tertentu yang bisa Mbak Penny berikan. Terus yang kedua, akibat pandemi juga mungkin dirasakan Bapak Ibu di sini, anak-anak tuh jadi agak kecanduan gadget ya. Karena waktu itu 2,5 tahun tuh praktis mereka di rumah, mainan juga nggak bisa main terus gitu ya. Main keluar juga nggak bisa, akhirnya kita menyerah. Akhirnya beberapa gadget diakuisisi ke mereka kan, menjadi HP saya, menjadi tab saya gitu ya. Dan semua juga lewat Zoom. Dulunya sih nggak begitu, saya berikan anak saya gadget tuh hanya Sabtu Minggu aja. Dengan waktu tertentu gitu ya. Sekarang nggak bisa, karena ini udah jadi gadget saya gitu ya. Nah terus akibat dari itu memang di rumah itu kita kasih, saya install satu aplikasi namanya Family Link. Jadi saya bisa remote di lock gitu ya HP anak saya. Tapi mereka nggak kalah kreatif. Jadi salah satunya tuh kreatif di situ ya. Tadi saya cerita sama mami yang sebelah saya nih, maminya Sera, maminya Lendi. Jadi anak saya tuh kalau itu di lock, dia cari laptop. Laptopnya nggak boleh ditutup gitu ya. Dia cari TV, dikutak-kutik sama dia, YouTube-nya bisa keluar di situ gitu ya. Walaupun kabel apa tuh udah diambil gitu ya. Ya satu sisi saya bersyukur dia kreatif ya. Satu sisi kan jadi kayak please deh gitu ya. Jadi akhirnya kalau saya kan working mother, kalau pulang kerja judulnya pasti marah-marah gitu di rumah itu sama anak saya nomor 1 ini. Anak saya ada sih, kayaknya semoga nggak dengar. Jadi kayak tiap hari itu ritualnya adalah pulang kerja dan saya marah-marah, saya atau papinya gitu ya. Dan memang keceplosan setiap kali bahwa dulu tuh nggak kayak gini ya segala macam. Terus dia tuh denger itu ya oke aku udah tahu nih ceritain mami akan cerita gini-gini dulu tuh begini-begini. Terus jadi kayak zong gitu ya. Memang saya pernah jadi remaja, saya seperti itu juga dulu ya. Nah jadi kesabaran kita itu kan memang diuji ya Mbak Penny. Cuman mungkin saya
tanya juga tips yang kedua, itu kecanduan gadget tuh gimana caranya ya? Itu, thank you. Oke. Gimana nih Pak Hea? Waduh, Mau ini dibalas ada dulu? 2 pertanyaan nih ya. Sip. Yang pertama ada fenomena baru nih. Ya gimana jadi tren yang mungkin buruk tapi ini takutnya anak-anak kita juga mengikuti tren tersebut gitu ya. Dan yang kedua, gimana caranya kita bisa mendampingi anak yang kecanduan gadget. Wah, ini gimana nih Mbak Penny nih? Ini kayaknya kita juga Bapak Ibu guru di sekolah juga mengalami itu juga. Oke, mau langsung Oke, dijawab Mbak Penny? siap kita Oke. jawab ya Pak. Oke, terima kasih Mama. Ini kayaknya pertanyaannya pada saat Mama ngomong tuh yang di sebelah kanan kiri, gitu kayaknya, waduh iya nebeng gitu ya. Jadi terima kasih pertanyaannya nih keren banget mewakili curhatan banyak Papa Mama di sini gitu ya. Siap. Nah, ya, saya juga nih baru tahu nih nanti abis ini saya browsing tentang generasi bailai gitu ya. Kalau bahasa kita generasi rebahan gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara generasi anak kita tuh kan sekarang generasi alfa ya, Mama dan Bupa. Setiap generasi akan punya value-nya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau kita dulu ayah dan bunda saya gitu baby boomers yang apapun titi temiti kerjaan gitu ya. Kecil-kecil dulu aja nanti konsisten nanti kamu berhasil. Tapi kalau anak sekarang mereka punya value yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya banyak sekali pegawai-pegawai sekarang itu yang saya sering diskusi sama teman-teman saya yang HR gitu. Susah sekali merekrut orang zaman sekarang meskipun saya kasih gaji 10 juta. Tapi saya minta untuk mereka bisa lembur, weekend access itu nggak akan mau. Karena mereka bilang saya gaji 4 juta yang penting bahagia. Karena anak sekarang work life balance bahagia itu jadi hal yang penting gitu ya. Nah ini juga, jadi ini bukan fenomena yang ibu doang Bu, ini seluruh dunia gitu juga dapatkan. Kenapa? Karena isu tentang kesehatan mental udah semakin menggaung gitu ya. Kalau dulu kita isu kesehatan mental apa sih, aduh yang penting udah jalani aja hidup gitu ya. Kalau kita, tapi anak sekarang bahwa oke, untuk menjalani hidup saya punya opsi loh. Nah opsi zaman kita dulu itu nggak ada Bu. Nah, jadi ketika anak sekarang ini kok kayaknya terlihat tidak tangguh, mereka prefer untuk jadi tukang sapu tapi gajinya segini kok mereka mau gitu. Karena mereka tahu bahwa opsi yang lain itu nggak sama lebih baiknya dari yang ini. Gitu ya. Jadi kalau menurut pertimbangan kita, ada something bigger in life. Enggak Mama, yang ini udah. Gitu ya. Satu, fenomena generasi alfa ini ada gitu ya. Karena satu, mereka punya banyak informasi sehingga mereka bisa memilih, sehingga mereka bisa membuat opsi. Dan opsi itu kadang-kadang yang membuat mereka kayaknya yang ini lebih baik deh daripada yang itu. Meskipun kita sebagai orang tua, dunia itu lebih besar. Nah, meskipun mereka punya kecanggihan teknologi, ada flooding informasi, punya banyak pilihan, tapi sesuatu yang mereka tidak miliki, melihat dunia lebih besar. Gitu ya. Kita bisa bilang, aduh deh ada pekerjaan lain tuh, karena kita tahu ada pekerjaan lain. Tapi membrowsing sama tahu dan bahwa itu adalah opsi yang berkembangkan itu dua hal yang berbeda Bu. Gitu ya. Itulah kenapa biasanya anak kalau ulangan sibuk browsing, abis ulangan lupa. Tapi kalau kita benar-benar belajar bisa sampai praktek itu nggak akan lupa. Itu yang terjadi dengan anak kita. Mereka punya informasi banyak, flooding banyak, pilihan, tapi itu cuma sebatas sebuah informasi. Tidak dihayati, tidak direfleksikan dan sebagainya. Akhirnya mereka terjebak dengan pilihan-pilihan yang tidak lebih baik kok dengan ada yang di luaran. Gitu ya. Nah ini juga fenomena yang akhirnya membuat teman-teman saya di akhir, kenapa sih anak sekarang kok nggak tanggung-tanggung banget, aduh ini gajinya 10 juta kok nggak ada yang mau gitu. Ya karena mereka punya itu. Jadi pilihan-pilihan tidak dimaknai, banyak informasi, tidak dapat real. Inilah tugas kita sebagai orang tua. Sering-sering ngajak anak kita dolan, main, membuka dunia gitu ya. Karena kalau dulu kan kita ya, ayo pulang ke rumah main mulu gitu. Kalau sekarang ayo dong keluar dari rumah main gitu. Jadi kalau dulu begini sekarang ayo begini gitu. Nah fungsi main adalah melihat dunia. Ketika mereka main, mereka berdiskusi, mereka ketemu, oh abang Gojek tuh kerjaannya gini loh. Oh abang ini tuh kerjaannya gini dan sebagainya. Itu membuat mereka terpapar dan membuat skema dunia yang lebih baik. Nah itu yang gak ada di anak kita. Kenapa? Karena di rumah mulu semua serba browsing. Tapi kan apa yang ada di browsing itu tidak sepersekian dari cerita dunia gitu. Nah jadi keterpaparan itu jadi hal yang penting untuk membuat anak kita tangguh gak di generasi rebahan gitu ya. Makanya kalau ayah dan bunda sekarang trennya nih ya, kalau browsing di TikTok itu
liburan sekarang tuh bukan cuman ke Bali senang-senang, tapi banyak sekali paket yang live in di sini. Suka dapat itu nggak? 3 hari 2 malam di sini dan sebagainya, outing. Nah itu sebenarnya teman-teman kita tahu bahwa oh anak zaman sekarang nggak tangguh, gue jualin sebuah paket liburan yang membangun ketangguhan. Nah itu gitu ya. Jadi kembali ayah dan bunda, ketika kita bilang anakku kok generasi rebahan ya, apa yang bisa kita lakukan? Kasih pengalaman, jalan-jalan keluar. Ke Bali jangan ke hotel, tapi yuk belusukan ke desa ini, ke desa itu. Gimana sih survive-nya mereka untuk bikin padi bisa tersajikan dengan kita, struggle-nya itu yang akan bisa membuat mereka bahwa dunia lebih baik, ada opsi. Mungkin gitu ya mama gitu ya, bahwa kompleks kalau kita bicara generasi rebahan, tapi yang saya tengarai dari klien-klien saya, pasien-pasien saya adalah mereka punya opsi, ada banyak informasi tapi nggak dimaknai. Sehingga akhirnya kalau saya bilang ya Allah kok pilihannya cetek amat sih gitu. Tapi kita, karena kita sudah melihat dunia, sedangkan mereka belum. PR kita itu mah. Nah sudah menjawab mah pertanyaan Sudah menjawab satu? Mama Dasten? Siap. Sudah ya, oke. Nah saya tahu nih, ini ada yang gini-gininya masih gini, tenang ayah dan bunda, nanti saya kasih alamat email saya, WA saya, kita bisa japrian jalan belakang gitu ya. Yang berikutnya, kecanduan gawai, gadget, anak kita diapain, disetrum aja apa gimana gitu ya. Ini diambil gitu, diambil HP-nya pakai tab, diambil tabnya pakai laptop diambil ternyata di TV masih bisa gini-gini gitu. Ya memang kecanggihan teknologi itu membuat mereka lebih pintar dari kita. Tapi ingat, kemampuan regulasi, membuat prioritas, tahu mana yang penting, itu belum ada di mereka. Gitu ya. Jadi kalau dibilang, jadi saya marah-marah, tos mama saya juga begitu. Kalau saya marah-marah terus saya buka, semua yang dia download saya delete, saya unfollow gitu biar nggak bisa ngelacak lagi. Besoknya muncul lagi. Gitu. Tapi what we can do gitu. Prinsipnya satu, orang akan adiksi ketika dia merasa kebutuhannya terpenuhi di sana. Gitu ya. Misalnya adiksi judi gitu. Aduh, saya mencari deg-degannya, saya mencari perasaan punya uang gitu. Saya adiksi misalnya, kalau saya adiksi makan, kalau saya stres saya makan. Kenapa? Kayak menurut saya kehampaan diri saya ada dipenuhi oleh makanan misalnya gitu. Nah, adiksi dengan gawai pun terjadi gitu. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan itu, cari tahu apa yang anak kita cari ketika dia mengakses gawai. Apakah bosan? Nah, anak saya, kenapa sih kamu megang HP mulu? Bosan. Gitu nggak jawabannya? Nggak tahu mau ngapain. Berarti yang harus dilakukan kasih kerjaan biar dia nggak bosan. Ngepel kayak gitu-gitu. Tapi ngepel as in gitu. Dek, sini ibu mau ngajari sesuatu yang baru, ini akan kepake kehidupan masa depan. Apa tuh? Ngepel. Jadi meskipun kita mau ngepel, tapi bagaimana kita menarik itu sebagai sebuah bekal, itu yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, kalau anak ABG, kadang-kadang mereka bilang, males, mager gitu. Bosan gitu. Tuh anak ABG ngomongnya. Nah, simply karena mereka tadi di slide-slide awal kita, mereka sedang mencari dirinya. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah biar anak gak bosan, kasih kerjaan, kasih aktivitas, dan berikan informasi, ini kepake loh dek di masa depan. Jadi bukan nyuruh, tapi ada informasi tambahan. Nah, itu yang akan membuat dia termotivasi. Ingat, hal ini menyenangkan, hal ini berguna, hal ini penting bagi saya. Nah, itu yang bisa kita berikan bunda gitu ya. Jadi kalau mau mengobati sesuatu kecanduan, cari tahu apa sih yang dia dapatkan dari adiksi itu. Apa yang dia dapatkan dari gawai. Apakah making friends? Berarti di rumah gak ada friends. Cari, apakah bosan? Berarti di rumah nggak ada kegiatan, kasih kegiatan. Apakah membunuh waktu? Berarti waktunya kebanyakan, kita bunuh waktunya bersama-sama. Apakah dia merasa di internet dia bisa mencari informasi? Yuk kita ajak. Bapak dan Ibu pernah ke perpustakaan Bogor? Bagus loh, gratis. Wah, kita ajak anak kita ke sana. Atau ke Perpusnas di Jakarta, gratis juga, 7 lantai, mau pilih lantai apa, silahkan ke sana. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi satu, akan membuat ayah dan bunda mengorbankan waktu ayah dan bunda. Setuju nggak? Saya kembalikan ke ayah bunda. Mana yang lebih penting? Monggo diskusikan dengan pasangan masing-masing, karena setiap keluarga pasti punya kepentingan masing-masing. Semoga membantu ya bunda.
Oke, sudah menjawab ya Mama Dasten ya? Iya, kalau sudah menjawab kita akan berikan kenang-kenangan kepada Mama Dasten. Waduh. Weh, Saya minta dengan kasih Paun ya untuk memberikan kenang-kenangan dan juga Mama Dasten silahkan untuk maju ke depan. monggo mah. Terus langsung menyesal, tahu gitu tadi saya nanya gitu ya. Monggo mah. Iya, ini Dasten ini salah satu siswa yang dekat dengan Paun ya. Tapi kayaknya semua siswa dekat dengan Paun ya. Oke, boleh diambil dokumentasinya Bu Eli? Oke. Ya, terima kasih Mama Dasten. Terima kasih. Ya. Oke, karena keterbatasan waktu, nah mungkin nanti boleh berdiskusi dengan Bu Penny melalui chat atau email ya. Ya, di akhir sesi ini saya akan memberikan pertanyaan. Nanti bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab, nanti ada hadiah juga dari kami ya. Pertanyaan terakhir nih. Tadi sudah menyimak materi Bu Penny dari awal hingga akhir. Tadi menyebutkan ada generasi stroberi ini. Nah, apa ciri-ciri generasi stroberi dan juga bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi anak di masa remaja ini. Siapa yang akan menjawab? Boleh, Papa atau Mama? Oke, ada kenang-kenangan terakhir dari kita. Oke, silahkan Mama Ciara ya. Silahkan, Mam. Mungkin boleh maju ke depan ya untuk yang terakhir ya. Oh, atau di sini aja. Ya di sini saja nggak apa-apa, Mam. Ya seingat saya aja kali ya, karena memang saya sangat tertarik sekali, makanya saya ada beberapa yang saya ingat itu generasi stroberi ya. Yang pertama anaknya rapuh, mudah menyerah kalau diberi tantangan, terus juga semaunya, jadi tidak bisa mengikuti aturan dan itu yang memang yang saya rasakan, makanya ke anak saya, makanya saya ingat gitu. Nah, dan apa yang bisa kita lakukan ya yang saya ingat adalah ya bahwa kita memberikan waktu kita sebagai orang tua, terus ya sebisanya mungkin kita mendampingi anak kita, ya memberikan motivasi, ya itu sih yang saya ingat. Mudah-mudahan betul. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mama Ciara. Bagaimana nih Mbak Penny, apakah betul? Aduh, kasih nggak ya Pak? Waduh, dikasih nggak ya ini ya? Boleh dikasih ya? Siap, karena jawabannya keren kece badai Bu gitu ya. Kalau ketoprak ini cabenya 10, ketupuknya banyak, saya bilang bungkus. Oke, ya. Ini akan diberikan langsung dari Mbak Penny ya kepada Mama Ciara. Oke. Siap. Silahkan Mama Ciara untuk maju ke depan. Monggo. Oke, mungkin Bu Eli boleh diambil dokumentasinya lagi ya. Terima kasih Mama. 3, 2, 1. Oke. Sip, terima kasih. Ya, Sudah? sudah. Oke. Makasih Mama. Ya, terima kasih Mama Sama-sama. Ciara. Iya Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga Mbak Penny yang sudah memberikan materinya dan juga pesan-pesan kepada kita semua. Tidak hanya kepada orang tua, tapi Bapak Ibu Guru juga mendapatkan pesan yang baik dari kegiatan ini ya. Terima kasih, semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Mungkin Oke. bisa memberikan materi yang lain dengan topik yang lain. Siap ya Mbak ya? Siap. Oke. Simatupang Pak, siang malam tunggu panggilan. Waduh siap. Oke, iya terima kasih juga buat Papa Mama yang selama 1,5 jam ini sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan materi dan juga menyiapkan hati, tidak hanya hati pikirannya untuk kita semua mendampingi dan juga membentuk anak didik kita, putra-putri kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Di akhir kegiatan ini kita akan tutup dengan doa. Saya mohon dengan kasih Pak Un untuk menutup kegiatan ini dalam doa. Oke. Wah ini Pak Andrew ini juga salah satu orang tua yang akan mendampingi anaknya secara tangguh nih ya. Oke, silahkan Pak Un. Terima kasih Pak Yaya, terima kasih Mbak Pani. Marilah Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur padamu atas segala kelimpahan rahmat-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas segala bimbingan dan pendampingan-Mu sepanjang hidup kami. Terlebih dalam kami mendampingi anak-anak yang Kau percayakan kepada kami sebagai orang tua, sebagai pendidik yang ada di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian, berjuang sendirian. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati, budi dan pikiran kami, sehingga kami dapat menemani anak-anak kami, dapat membimbing anak-anak kami, dapat menjadi tempat bercerita,
tempat berkeluh kesah, tempat berbagi bagi anak-anak kami. Tuhan, semoga apa yang kami dapatkan pada kesempatan ini sungguh dapat memberikan tambahan pencerahan pada kami dalam mendampingi anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa berada dalam jalan panggilan-Mu sebagai orang tua, sebagai pendidik, sehingga kami dapat mengembangkan anak-anak kami untuk membangun dunia yang lebih baik. Tuhan, kami percaya padamu karena hanya Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin.